Selamat sore, jumpa lagi di channelnya Women Voice, talk show-nya Women Voice dalam rangka kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Hari ini pas banget di tanggal 1 Desember, yang kita sama-sama peringati sebagai Hari AIDS Sedunia. Masih ditemani sama sister gue, Merinda Sembayang dari Jaringan Indonesia Positif. Nggak pakai lama-lama lagi ya, maksudnya untuk bertepatan di tanggal 1 ini juga dari Mei sendiri, mungkin entah itu teman-teman dari JIP sendiri, dari Jaringan Indonesia Positif, apa sih mimpi kita? Kan kita udah banyak dengar nih ya, maksudnya kita berharap bisa menghentikan AIDS di tahun 2030 gitu ya, end AIDS in 2030 gitu. Gimana Mei? Mungkin nggak gitu, maksudnya satu sisi kita perlu jadi manusia yang optimis gitu kan. Cuma satu sisi lagi ngelihat realita yang ada, realita yang terjadi saat ini gitu. Menurut Mei sendiri dan teman-teman dari JIP yang memang berkecimpung langsung di apa namanya di per-HIV-an ini, gimana ya? Gimana nih realitanya? Mungkin nggak sih kita bisa NH di 2030? Kalaupun nggak mungkin, apa yang bisa kita lakuin sama-sama ya ke depannya gitu untuk apa namanya? Untuk menjadikan kondisi ini jauh lebih baik lagi gitu. Gimana, Mei? Oke. Iya, kalau kita lihat itu apa namanya temanya World AIDS Day atau Hari AIDS Dunia tahun ini itu kan Ending AIDS 2030, akses yang sama, kemudian apa namanya suara semua orang, Yes. Yang sama, suara semua orang. Nah, jadi kalau bicara mungkin nggak mungkinnya ya, nothing is impossible kan, pasti mungkin. Sekarang ini aja kita udah bisa eradikasi polio, beberapa daerah juga apa namanya untuk malaria itu sudah apa namanya hanya di beberapa area endemik dan lain sebagainya. Kemudian dulu ada flu Spanyol, zaman baheula belum lahir, akhirnya juga bisa terkontrol. Kemudian banyak lah, sekarang kan banyak banget ya. Sekarang aja cacar air udah jarang anak-anak kan ada vaksin. Kemudian untuk polio kan hampir jarang kita terdengar ada anak yang mengidap polio, atau bibir sumbing juga udah jarang ya, sedikit. Jadi segalanya itu mungkin gitu. Nah, itu optimisme yang harus selalu kita bangun bahwa it is possible to ending AIDS in 2030. Nah, tapi kan ketika kita possible dan optimis juga kita harus tahu realita kan. Jadi gue bawa data area realitanya ya. Jadi di 15 tahun ini banyak perubahan sih. Gue akui ya, gue apresiasi juga nih pemerintah kita ya sama LSM komunitas yang berkecimpung di area ini. Gue apresiasi banget dan gue sangat berterima kasih bahwa sudah banyak kok upaya yang dilakukan gitu ya. Dulu bagi orang dengan HIV itu kalau sakit masih harus beli obat, harganya mahal ya kan. Terus dokternya susah dicari, kemudian dokternya masih judging gitu ya, masih sering menghakimi, masih sering perlakuan tidak semestinya. Nah, tapi kan akhirnya memang terjadi perbaikan ya. Jadi gue ingat tuh 2004 itu teman-teman banyak yang masih beli obat. Kemudian pertengahan 2005 awal itu ada kebijakan yang dikeluarkan presiden kita saat itu, Presiden kelima Ibu Megawati, bahwa obat AIDS itu disubsidi oleh pemerintah ya, bukan gratis. Enggak gratis, subsidi namanya, tetap aja itu dibayarkan pajak oleh rakyat kan, biayanya ya kan. Jadi kan bantuan dari pajak rakyat sebenarnya mah bukan uang pemerintah, uang rakyat tuh. Indonesia kan gitu, bantuan pemerintah ya kagak, bukan bantuan pemerintah, itu bantuan dari pajak yang dipungut dari rakyat, uang rakyat gitu. Ya. Nah, ya udah, jadi obat udah oke, ya kan, obat udah oke. Kemudian tapi kan bicara untuk mengakhiri AIDS ya, itu kan nggak bicara soal obat saja yang didukung gitu ya. Nah, bagaimana dengan supaya kita mengakhiri AIDS juga kan kita harus menghentikan laju penularan nih. Berarti kan kita harus menyiapkan tools
atau alat-alat untuk mencegah orang supaya tidak tertular dan tidak menularkan. Nah, kalau misalnya dari sisi biomedical, ya vaksin mah sering banget kita dengar ada mimpi-mimpi, oh udah ada trial ini segala macam, tapi kan sampai sekarang belum ada. Oke. Beda banget sama vaksin COVID ya, setahun juga tuh nggak ada gitu, sama-sama virus kan, padahal mereka sama-sama pakai RNA gitu misalnya. Nah, kemudian oke, berarti kita bicara lagi alat pencegahan yang lain gitu, alat pencegahan yang memungkinkan dari sisi non biomedical ya. Misalnya, jadi kita bicara apa nih? Oke, kita udah tahu nih, udahlah ya rumusnya HIV orang udah tahu lah ya penularannya dari mana. Jadi kan gue nggak akan bicara soal itu ya, karena itu kan ada kelas tersendiri kan HIV-1. Kita bicara, oke, kalau misalnya cegah HIV itu kita bicara kondom, kita bicara jarum suntik, dan saat ini kita bicara tentang PrEP. Ada salah satu regimen obat yang memang mencegah pajanan terhadap HIV. Ya, namanya kita kenal PrEP. Ada salah satu jenis obat antiretroviral atau obat HIV yang bisa mencegah orang untuk tidak tertular HIV. Nah, sekarang kita tanya, ini si alat-alat pencegahan ini ada nggak sih gitu? Ya kan pertanyaannya. Nah, dalam 1 bulan ini semua udah teriak nih, kondom kagak ada, jarum suntik kagak ada, PrEP masih uji coba di area-area tertentu. Ya, kalau bagian pertama pencegahannya aja kita masih kalang kabut, gimana kita mau mastiin orang tidak tertular gitu? Ya kita nggak usah bicara dulu orang yang sudah tertular ya, tapi orang yang tidak tertular supaya tidak supaya juga jangan ada orang yang menularkan. Kagak ada alat pencegahnya. Terus isu ini sudah terjadi, sorry to say, 2-3 tahun tuh nggak selesai-selesai. Karena apa? Nah, pertanyaannya, kenapa sih pemerintah nggak menyediain jarum? Kenapa sih pemerintah, kan akhirnya bertanya, kenapa sih susah banget sih lu tinggal, kan banyak di pabrik kondom di mana-mana. Ya, atau kalau misalnya lu datang ke salah satu toko yang paling dekat rumah lu, gua nggak akan menyebutkan merek tokonya, nanti komersil lagi. Lu bisa beli dan segala macam. Oke. Beli bagi mereka yang mampu, tapi kan sebenarnya strategi pencegahannya harus dibuat dong. Siapa sasaran supaya ada upaya-upaya untuk tidak terjadinya transmisi ini. Nah, berarti kan pemerintah juga wajib menyediakan dong alat pencegahan itu karena merupakan duty barrier-nya atau mandatnya pemerintah untuk memastikan rakyatnya sehat, ya kan? Gitu. Dan caranya itu ya memang tentunya untuk memastikan rakyat sehat ya bekerja sama lah sama rakyatnya ya. Nah, kalau misalnya memang rakyatnya butuh alat pencegahan ya Bu ya sediain gitu. Kok emang nggak bisa disediakan? Alasannya kenapa? Nah, ya alasannya kondom masih erat dengan isu moral. Satu, jedang gitu. Balik lagi kita kalau bicara lagi moral, bicara lagi ya, moral itu cuma dari etalase. Kalau gue bilang tuh moral itu cuma ada di etalase toko. Di permukaan doang, ya nggak? Lu kalau udah masuk ke dalam tokonya lu kagak tahu tuh rupa-rupa bentuk manusia dan perilaku manusia. Bagaimana lu memastikan bahwa tidak ada orang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan merupakan pasangan resmi? Kagak bisa, ya. Karena kan memang yang namanya kebutuhan seksual itu kan memang udah ininya apa ya gue bilang ya. Tubuh ini kan adalah tubuh seksual ya. Dan artian bahwa itu adalah kebutuhan biologis yang lo nggak bisa tutup mata, dan orang kalau memang sudah pada waktunya dia sudah akan melakukan itu. Nah ini belum lagi bicara pencegahan di usia anak remaja sekolah, wah udah komplikated. Ya udahlah ya, udah susah banget kalau kita mau bicarakan pendidikan seks di anak sekolah remaja dan segala. Wah udah nanti beberapa kelompok-kelompok yang sangat menjunjung nilai moral itu, ini melegalkan seks. Jadi lo mau bicara mengakhiri AIDS 2003, oh iya possible, tapi how-nya kan. Lagi kita bicara jarum ya. Nah, jarum. Sekarang aja kebijakan pemerintahnya masih war on drugs. Bagaimana bisa memastikan teman-teman untuk mencegah HIV-nya itu dengan mereka bisa mengakses jarum bersih. Susah. Apalagi sekarang ada, tapi dia masih datang ke puskesmas, mesti ngedaftar, nunjukin KTP. Iya kalau misalnya di situasi itu ada situasi yang dipahami oleh penegak hukum setempat. Kalau kagak, udah ditunggu di luar misalnya.
menjadi salah satu, jadi barang bukti dan lain sebagainya. Dan ya mungkin sekarang udah jarang ya ada kasus apes ya, tapi zaman dulu itu sempat dijadikan, memang dijadikan barang bukti untuk drugs kan gitu. Itu baru bicara komponen 2, belum lagi bicara tadi yang gue bilang PrEP ya. Nah, PrEP ini secara stigmanya sudah sangat dekat dengan gaya hidup teman-teman gay. Ya, gue nggak tahu kenapa. Pokoknya jadi obat PrEP ini selalu dekat untuk upaya pencegahan HIV di kelompok gay. Gitu. Padahal enggak. Cuman ketika itu sudah menjadi stigma dalam pikiran kita, akhirnya pemerintah pun hati-hati gitu mau kampanye PrEP. Seolah-olah akhirnya nanti mengaminkan gaya hidup kelompok gay. Gitu. Jadi ya, gini ya, bicaranya dalam tatanan kesehatan atau tatanan moral tuh agak nyambung. Iya, nggak akan pernah nyambung jadinya. Dan jangan bicara ya, dan gue tuh paling saks banget gitu ya, kalau orang bicara soal moral, makanya gue bilang cuma ada di etalase di etalase toko, karena kalau kita bicara aspek kesehatan, ya lu meskipun tidak bisa menafikan kaidah sosial lainnya, tapi lu lihat dong manfaat atau dampak yang akan kita dapat untuk melindungi lebih banyak orang gitu, untuk mencegah ini. Itu pencegahan tuh. Masih optimis nggak ya? Masih dong. Gitu. Tetap lah kalau optimis ya. Ya lah, harus optimis, kalau nggak juga gue dijewer nih. Ngapain kalau nggak optimis gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana yang udah terinfeksi nih, yang udah kena nih, ya. Kalau kita bicara udah kena, kita lihat lagi momoknya si HIV ini dari awal itu udah moral lagi kan, aib dan lain sebagainya. Terus kayaknya sekarang sudah ada pergeseran ya. Tapi pergeseran yang menurunkan stigma terhadap orang dengan HIV itu hanya kalau gue bilang ya saat ini ya, hanya terlihat signifikan itu di area layanan kesehatan loh. Mungkin mereka sudah menerima, sudah welcome, mungkin karena ada upaya-upaya. Tapi apakah di lingkungan masyarakat juga terjadi hal demikian? Kayak yakin gue. Karena sensitisasi kegiatan kita untuk upaya-upaya menurunkan kampanye stigma diskriminasi itu lebih banyak sasarannya tuh ke layanan kesehatan, supaya orang nyaman, akses, dan segala macam. Tapi kan hidup manusia kan, atau hidup orang dengan HIV kan nggak cuma hubungan sama layanan kesehatan. Tapi gimana lingkungan sosialnya, lingkungan pekerjaannya, dan lain sebagainya. Itu juga stigmanya masih tinggi. Makanya ketika stigmanya masih tinggi di luar, itu juga membuat kecenderungan orang dengan HIV akhirnya malas melakukan pengobatan. Jadi dari orang yang saat ini sudah tahu statusnya itu dari estimasi orang yang hidup dengan HIV di Indonesia saat ini itu cuman 28% yang akses pengobatan. Yang lainnya belum. 28% ya? Yang akses pengobatan. Ya. Bayangin, cuma 28%, terus kita mau mencapai 95% di tahun 2030, piye? Tahun 2030 itu tinggal berapa tahun lagi sih? 9 tahun lagi ya? 9 tahun lagi, benar. 9 tahun lagi. Dan gue nggak mati nih, di dalam 3 tahun terakhir ini, kenaikan angka pengobatan ARV untuk pengobatan HIV di Indonesia itu tiap tahun cuma naik 1%. Oh my God. Okay. Terus berarti kalau 9 tahun lagi, paling mentok-mentok kita mungkin 38% lah. 40%. 50%. Ya. 95-nya masih jauh panggang dari api gitu. Cuma gue masih optimis masih bisa gitu. Tapi ya memang pertama pemerintahnya mulai membuat ini prioritas ya. Kalau nggak dibuat prioritas, kalau pemerintah nggak punya arah tujuan yang jelas, karena bokap gue selalu bilang kalau kamu hidup nggak punya arah tujuan yang jelas, apapun yang kamu jalani itu ya arahnya entah kemana-kemana gitu, nggak akan sampai pada tujuan kan. Ya sama. Jadi kalau gue bicara arah dan tujuan pemerintah untuk ending AIDS, serannya mana? Belum ada cuy. Seran kita belum ada loh. Yang ada 2015 terakhir, seran. Strategi rencana vaksinasi, sekarang nggak ada. Kemudian, kalau kita bicara pengobatan lagi, belum lagi misalnya kriminalisasi yang dialami oleh teman-teman populasi kunci, terutama bagi teman-teman pengguna naksa, teman-teman MSM atau LSL atau teman-teman kelompok gay, teman-teman waria, teman-teman pekerja seks, ya udah belibet. Makanya pemerintah tuh nggak bisa ngeliat tuh, oke ini isu kesehatan, tapi harus ngegandeng kementerian-kementerian lainnya yang memang punya relevansi untuk mengakhiri ini gitu. Kementerian Hukum dan HAM,
kepolisian, TNI termasuk, kemudian dari aspek private sector, jadi semua komponen itu harus ikut bantu. Nah, terus yang terakhir dari gue adalah komunitasnya. Ya, kalau gue melihat komunitas, gue selalu percaya gitu, modal yang terbesar adalah modal suara rakyat ya. Suara rakyat itu adalah modal terbesar untuk mengubah nasib suatu bangsa. Makanya komunitasnya juga harus terdidik kritis nih. Punya kekritisan dengan gaya masing-masing. Meskipun gue itu lebih prefer untuk soft advokasi ya. Tapi gue bukan berarti gue menghentikan teman-teman yang punya gaya hard advokasi gitu. Gue enggak. Gue senang kalau misalnya kita bagi ini nih, bagi tugas, bagi tugas. Bagi peran gitu. Gue masuk soft advokasi supaya bisa masuk dalam sistem. Jadi gue tahu. Tapi teman-teman tetap bersuara keras lah gitu, dan kita jangan berseberangan gitu. Kita harus saling kerjasama, karena kan tujuannya semua sama kan. Kita mau ngebantuin teman-teman, kita mau ngubah situasi epidemi negara kita gitu. Jadi untuk teman-teman komunitas yuk kita tetap kita harus bersatu, kerjasama, semua dengan jalannya masing-masing, tidak menimbulkan konflik horizontal dan konsisten. Nah itu aktivis ini juga harus konsisten ya, karena banyak juga aktivis yang udah banyak akhirnya memutuskan berhenti, fine sih. Tapi kalau misalnya mereka akhirnya memutuskan berhenti, berarti ada tugas kita juga untuk meregenerasi aktivisme. Itu dulu dari gua ya. Gila, ini thank you banget ya Mei. Maksudnya emang gue setuju banget yang lo bilang, maksudnya nggak ada yang nggak mungkin, itu yang pertama. Semuanya mungkin, apalagi kalau misalnya kita memang ngelakuinnya itu semuanya dalam bergandengan tangan gitu ya. Jadi kita baik itu pemerintah, baik itu kementerian-kementerian yang terkait, juga dengan sama-sama di komunitas, teman-teman semua di komunitas. Kalau memang kita semuanya mengerjakan ini sama-sama, nggak ada yang nggak mungkin kita untuk mencapai NHD 2030 gitu. Makasih banyak Mei sharingnya untuk Women Voice Talk Show dalam tema perempuan pengguna narkotika dan HIV. Kita banyak belajar banget dari Mei yang sudah jauh lebih duluan punya pengalaman di per-HIV-an ini. Kita jumpa lagi di tema-tema berikutnya, masih dalam 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Sekali lagi Mei, terima kasih banyak udah mau support teman-teman di Women. Jangan lupa untuk subscribe dan sebarkan berita baik ini ke teman-teman kalian dan orang-orang terdekat kalian juga. Selamat Hari AIDS sedunia, lindungi diri kalian, lindungi orang-orang yang tersayang, dan bye.